Shalom saudara terkasih, mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, Yesus telah menyatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan para murid-muridnya. Dia akan mengalami kematian, tetapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tentu di dalam perpisahan yang demikian, para muridnya harap-harap cemas siapa yang menyertai dan juga siapa yang akan melindungi mereka dari setiap perjalanan kehidupan yang harus mereka lalui selama mereka di dunia ini. Disitulah letaknya Yesus berjanji kepada mereka bahwa akan ada yang menyertai mereka selama-lamanya, karena Yesus Kristus akan menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, di mana dia akan mengalami kematian dan akan pergi kepada Allah di sorga. Dikatakan bahwa Yesus yang akan meminta kepada Bapa tentang hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Disitulah letaknya bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak daripada Allah. Yesus itu adalah dekat dengan Allah, karena Yesus itu adalah benar-benar adalah Tuhan dan Allah bagi kita. Dengan demikian saudaraku, dikatakan dalam konteks ini, janji yang indah yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga kepada semua orang di dunia ini, bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong yang menyempurnakan kehidupan kita selama kita berada di dunia ini, yang menolong kita mengerti jalan Allah, yang menolong kita untuk mengerti jalan kebenaran dan hidup, bahwa tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita masing-masing. Dengan demikian saudara yang kekasih, dikatakan di sini bahwa Allah akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh-Nya. Roh yang akan menyertai, Roh yang akan membuat kita mengerti kebenaran dan juga tentang hidup kita, di mana setiap umat Tuhan harus benar-benar hidup dalam kendali dan juga di dalam penyertaan. Barusan kita telah merayakan Paskah, di mana Yesus telah bangkit dari kematian, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dengan turunnya Roh Kudus, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa semua orang percaya akan menjadi saksinya dan menyaksikan tentang kebenaran Injil yang sesungguhnya, bahwa tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita roh pengertian, dan yang memberikan kepada kita roh jawab akan segala sesuatu yang dipertanyakan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang mengajari kita kemanapun kita pergi, sehingga dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan. Tuhan akan menjadi penyelamat bagi setiap orang dengan ada pemberitaan dari diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka buah-buah roh itulah yang menghidupi kehidupan orang Kristen. Maka buah-buah roh itulah praktek yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Bapa di surga. Maka hidupilah roh itu dan hiduplah dalam kebenaran yang dari Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, berkati dan sertai kami Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus yang merajai hati dan pikiran kami, agar kami setia untuk menyatakan kebenaran-Mu kemanapun dan dimanapun kami berada. Kami akan menjalani hari hidup kami bersama-Mu ya Allah. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati menyertai kita. Horas.